Hai semua, nama saya Mustafa. Di video kali ini kita akan kembali lagi ya dengan tutorial. Di video sebelumnya itu kan kita belajar tentang sebuah compiler bernama BandJS. Nah, saya udah lama banget nggak bikin game, jadi di video kali ini kita akan kembali lagi bikin tutorial game teman-teman. Yo, itu dia ya. Nah, game apa sih yang bakal kali ini akan kita buat teman-teman ya? Nah, by the way coba saya cek dulu ini dia udah itu belum sih? Oke, udah. Oke, kita bakal ngebikin game namanya memory card game, teman-teman. Bukan, sorry, maksudnya kayak matching game. Nah, jadi gamenya seperti ini. Ini sebenarnya waktu saya bikin cuman sekedar iseng aja ya. Mungkin kalau teman-teman tahu JKT48 ya, kayak idol group gitu. Ya, saya cuma suka lagunya doang sih. Nah, jadi gamenya tuh kayak gini teman-teman. Jadi nantinya ini kita saya mood dulu deh. Gede banget suaranya. Jadi nanti kita bakal milih kayak contohnya kita harus nyamain kalau di sini berarti nyamain foto membernya kayak nah misalkan ada yang sama nih. Ya, jadi nanti kita dapat skor gitu. Ini ada skor di sini ketika nanti ada yang sama dia hilang dan ketika nanti dia udah habis nanti game over dan kita mesti nge-restart. Simple aja. Gamenya simple banget. Tapi mungkin kita akan bikin versi simple lagi. Di sini kan dia kan ada semacam menu ya. Karena by the way mereka tuh kayak punya dua buah member gitu. Yang pertama member reguler dan satu Gen 11 gitu. Ribet dah pokoknya. Eh Sistemnya ribet amat, gue juga nggak jelas banget ya. Nah tapi kita bakal bikin simple banget, kita nggak mau bikin ribet kayak gini. Kita juga nggak bakal nampilin foto-foto yang lain, kita bakal bikin gambar. Jadi nanti kayak misalkan warna merah, nah kita cari nih yang warna merah yang mana gitu ya, misalkan yang samain warna merah dan juga yang hijau samain warna hijau gitu aja. Jadi kita bakal gunain warna dan bukan gambar ataupun foto orang. Nah, untuk itu kalau yang tadi yang game tadi itu saya waktu itu bikin make JavaScript. Nah, sekarang kita bakal bikinnya make sebuah bahasa pemrograman bernama Lua, teman-teman. Waduh, apa nih? Mungkin teman-teman asing banget ya karena memang di Indonesia Lua nih terbilang asing juga, jarang ditemukan, mungkin bahkan lokernya aja juga jarang, mungkin lowongan pekerjaannya mungkin jarang juga karena memang Lua sih bisa sih buat web tuh bisa, setahu saya dia juga ada apa namanya ininya untuk web framework web. Lua tuh paling terkenal salah satunya ya dia itu untuk Roblox, teman-teman. Teman-teman tahu Roblox ya? Mungkin saya hapus dulu. Nah ini ada nih online game platform di mana kita bisa nge-create game apapun itu. Nah, Roblox ini dibikinnya pakai Lua, teman-teman. Gitu. Itu salah satu yang ngebikin terkenalnya Lua. Dan untuk sintaknya sendiri, mungkin kita bisa ke syntax station. Nah, ini dia. Ini bukan sih syntax station? Nah, ini dia. Nah, teman-teman bisa pilih ke syntax station, teman-teman bisa pilih Lua. Nah, Lua tuh sangat amat mirip dengan Python, teman-teman. Mirip banget. Jadi ini contoh di mana kita bikin variabel. Ini ada beberapa data type, ada integer atau number ya, bukan integer, number. Ini float, tapi di sini dia juga mengkategorikannya sebagai number. Jadi dia nggak membedakan antara eh, number dan float. Ini string, dan ini boolean. Lalu ini dimana kita bisa bikin komen, gunain strip dua kali untuk single comment dan gunain block seperti ini untuk multi line comment. Arithmetic untuk ya pertambahan, perkalian, pembagian dan lain-lain. Oh iya, by the way di Lua, nah di sini cuma perhatiin ya, no plus plus operator in Lua. Jadi kita nggak bisa ngelakuin my_num plus plus, tidak seperti JavaScript ya. Jadi di Lua kita harus ngelakuin seperti ini. Di satu sisi ini mudah untuk dibaca ya, tapi mungkin di sisi lain teman-teman ngerasa kelihatan ini kepanjangan deh. Saya pengennya plus plus, tapi nggak apa-apa. Lalu ini di conditional dan nah di luar tuh dia juga untuk if statement seperti ini. Jadi if statement habis itu then
habis itu ininya codingannya, habis itu N. Mungkin teman-teman ada mirip, ah ini kayak Visual Basic, teman-teman tahu VB, bahasa pemrograman VB ya, dia kan biasa ada N tuh di akhir seperti itu. Dan ini untuk multi statement, multi if statement, if habis itu else if, habis itu untuk else-nya, gitu. Dan ini ada beberapa apa namanya logical operator, ada equal to, ada lebih besar sama dengan, ini lebih besar, ini lebih besar sama dengan. Nah, di luar tidak sama dengannya itu sebenarnya agak sedikit berbeda. Jadi teman-teman bisa perhatiin dari sini dia tuh gunain ini ada di bawah escape ya, logo lagi apa namanya, icon ini ada di bawah escape teman-teman. Habis itu gunain sama dengan. Jadi ini tuh tidak sama dengan. Biasanya kan kita kan gunain tanda seru ya, tanda seru sama dengan. Nah, itu berarti tidak sama dengan. Tapi di luar dia tuh seperti ini. Lalu ada loops, nah ini untuk while loops, ini untuk for loop. Oke. Dan ini untuk kondisional. Jadi jadi di loop itu, nah ini kan yang for loop biasa ya. Jadi ya dimulai dari 1 sampai ke 100. Nah, dia ada optional 3 parameter ketiga di loop, di mana kayak kita pengen nge-increment berapa kali. Contoh misalkan di sini nih yang atas ini kan 1 sampai 100. Kita mau nge-increment dia 2 kali, jadi nantinya 2 tambah 2 4 tambah 2 6 tambah 2 8 gitu. Jadi sampai 100 seperti itu. Jadi kayak berapa besar value yang ingin kita incrementkan gitu. Kalau misalkan nggak dikasih berarti by default itu 1. Function di luar seperti ini. Function, nama functionnya bisa nanti diakhiri dengan n. Habis kita manggil functionnya juga. Dari juga ngasih tahu function bisa di-assign juga ke variable seperti ini contohnya. Nah lalu ada tables. Wah apa nih tables? Nah, tables ini salah satu tipe data yang paling powerful di luar. Nah, di tables itu kita bisa, dia tuh kayak bisa kayak objek ya teman-teman ya. Jadi misalkan kita bikin my tables nih, habis itu kita bikin ini kayak gini nih, my tables.name. Nah ini kan kayak objek, ya kan? Kita bisa ngaksesnya seperti ini, kita juga bisa ngaksesnya seperti ini nih. Nah ini dia my tables kurung siku, habis itu nama propertinya names. Dan my tables juga bisa seperti array, seperti ini nih, array ya. Nih seperti ini, atau list, kalau di Python mereka nyebutnya list. Nah, dan jangan lupa di Lua, nah ini sedikit yang membedakan Lua dengan bahasa pemrograman lain. Di Lua indeksnya itu dimulai dari angka 1 teman-teman. Waduh, aneh sekali ya. Biasanya kan indeksnya dimulai dari angka 0. Nah, di Lua mereka tuh memulai indeksnya dari angka 1 teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ada 3 elemen, ya berarti ini 1, ini 2, ini 3 gitu. Jadi normal aja gitu teman-teman. Biasanya kalau kita punya 3 elemen berarti ini 0, ini 2, dan elemen terakhir itu ini 0, ini 1, dan elemen terakhir itu 2. Nah, di luar karena udah mulai dari 1 jadi normal gitu. Dan ini kalau misalkan kita punya tipe data tables, kita bisa ngelakuin for loops, ibaratnya itu for each loopnya versi Lua gitu ya. For each-nya misalnya di JavaScript ada for each versi Lua, dimana dia gunain namanya e-pairs. Nah, e-pairs jadi i di sini itu sebenarnya adalah current indexnya teman-teman, ya kan? Stores the current index. Dan n-nya ini adalah value, ya gitu. Ada juga pairs-nya doang, pairs, dan sama juga sih di i-nya juga index juga, gitu. Jadi itu dia kita udah nge-review Lua. Teman-teman bisa banget buat datang ke Syntax Station. Ini simple banget. Teman-teman cuma nyoba-nyoba ini pun saya yakin teman-teman udah bisa pakai Lua karena memang simpel banget. Dan nantinya kita bakal belajar kok seiring berjalannya waktu dengan kita ngebikin game kita. Jadi kita kayak belajar Lua sambil kita bikin game. Dan untuk game library-nya kita bakal gunain namanya Love. Waduh gila, cinta ya kan. Kita bakal bikin game dengan cinta teman-teman. Jadi namanya adalah Love 2D, dimana ini adalah library 2D games untuk ngebikin games di Lua. Ada banyak sih sebenarnya selain apa namanya Love 2D, ada juga namanya Corona ya. Coba ini namanya Corona teman-teman. Corona Lua. Nah ini dia namanya namanya Corona ya, Corona SDK. Dan ini jadi dulu tuh namanya Solar. Dulu namanya Corona apa Solar ya? Saya lupa. Pokoknya dia ganti nama aja gitu. Dan dia ini lebih ke mobile ya, setahu saya ya.
Setahu saya dia ini lebih ke mobile. Kalau misalnya teman-teman pengen bikin game mobile, teman-teman bisa cobain Corona SDK atau Solar. Tapi kita bakal gunain Love2D teman-teman. Nah ini contoh example-nya sederhana ya, untuk gambar dan sebagainya. Dan Love2D juga udah digunain di beberapa game yang keren banget. Ada ini beberapa, ada Move or Die dan lain-lain. Oke, mungkin saya bakal close. Ini saya kecilin. Nah, teman-teman bisa bikin folder. Teman-teman bisa bikin folder. Di sini saya ada folder image. Sebenarnya pada dasarnya image ini untuk backgroundnya aja sih. Ini kayak background apa ya, luar angkasa gitu. Teman-teman bisa searching banget di Google apapun backgroundnya. Mau terserah sih. Sebenarnya cuma untuk background aja. Mau backgroundnya gak dikasih pun juga nggak apa-apa. Nah setelah itu teman-teman bisa, oh ya saya lupa, harusnya jangan saya close dulu ya. Teman-teman bisa download Love2D-nya teman-teman. Yang tadi ya, Love2D. Download yang ini ya, boleh yang installer apa yang zip ya, terserah teman-teman. Lalu nantinya teman-teman bisa teman-teman bisa install extension untuk Lua, boleh, dan juga ya, install extension Love2D support teman-teman. Nah yang ini nih, Love2D support. Nah setelah itu teman-teman bisa ke bagian setting, bukan ini ya, extension setting, ya nggak sih? Ya benar. Nah di bagian path di sini teman-teman arahkan padnya ke Love2D-nya. Jadi yang Love2D yang tadi udah teman-teman download, teman-teman arahin ke sini. Oke. Setelah itu, kalau sudah, itu artinya teman-teman udah bisa deh gunain Love2D di luar gitu. Nah, kita bakal mulai dengan ngebikin filenya dulu ya. Kita bakal kasih nama main.lua. Nah, di sini kita bakal mulai nulis function-function yang sebenarnya ada di sini nih. Ini nih function-function yang pada dasarnya di Love2D. Jadi pertama kita bakal bikin function untuk load-nya, namanya love.load. Oke. Di sini kita bakal kasih love.window.setTitle, kan namanya adalah memory game. Teman-teman bisa kasih nama apa aja terserah kalian. Nah, function love.load ini itu pada dasarnya dia itu akan ngeload semua aset kita, bisa itu gambar, suara, font dan sebagainya. Dan juga biasanya kalau kita nge-initialize sebuah variabel awal-awal, biasanya kita bakal ketaruh di love.load gitu. Setelah ada love.load, nah kita masuk ke love.update. Nah, di love.update ini tempat dimana kita nge-update game kita teman-teman. Contoh, misalkan kita punya karakter nih. Nah, karakter kita pas kita pencet W, dia maju. Nah, berarti kita nge-handle keyboard eventnya itu di love.update teman-teman. Dan untuk dia punya parameter namanya DT atau delta time, ini tuh pada dasarnya adalah kayak waktu setelah waktu terakhir itu berjalan. Agak ribet sih ngejelasinnya ya. Mungkin teman-teman bisa coba searching di Google atau nanya ke ChatGPT, atau mungkin nanti di video selanjutnya saya bakal coba searching buat ngebantu teman-teman ngejelasin juga. Nah, setelah itu kita udah update nih. Nah, berarti kita juga pengen ngegambar dong. Jadi kita punya love.draw. Nah, di sini deh kita bakal ngegambar ini kita apa namanya? Kotak kita nantinya. Nah, selain itu kita juga mau kan apa namanya? Ngehandle mouse press ya kan. Tapi sebelum itu saya mau ketika saya pencet escape, yaitu adalah keyboard escape, saya mau nge-close ininya. Sebenarnya kalau misalkan kayak gini ini udah teman-teman. Teman-teman bisa jalanin alt pencet di keyboard ya. Alt habis itu ditambah L. Alt plus L. Nah, ya kan? Jadi ini kita udah jalan, project luar kita udah jalan. Tapi saya mau pas kita pencet escape, kita tuh nge-close projectnya ini. Kalau ini kan kita harus ngeklik close ya. Jadi saya mau nambahin fungsionalitas untuk itu. Jadi kita bisa nulis function love key press gitu. Nah, jadi key press itu untuk ngehandle keyboard event. Oke, di sini dia punya beberapa parameter, 3 parameter, yaitu key, itu scan code, dan juga adalah is repeat. Nah, di sini kita bisa ngecek if key-nya itu sama dengan escape, dan kita mau ngapain? Love.event.quit. Jadi ya kita mau nge-close game kita. Jadi pas kita jalanin ini kita
Jangan lupa ya, untuk ngejalanin projectnya adalah Alt plus L. Nah, pas kita mencet escape, nah kita bisa nge-escape jadi tanpa harus klik close. Oke, dan nantinya juga kita kan mau nih pas tadi kita di game kita itu kan dia kan mekaniknya itu kan gunain keyboard ya, jadi kita mau ngehandle bukan keyboard, sorry, maksudnya adalah mouse. Jadi kita mau ngehandle mouse event juga. Jadi gimana caranya? Kita bisa gunain function love.mouse press. Di sini dia menerima beberapa parameter. Pertama adalah posisi untuk X-nya, posisi untuk Y-nya, buttonnya, jadi apakah dia itu klik kiri atau klik kanan. Bisa juga mungkin gunain yang trackball yang di tengah, is touch, dan juga adalah presses gitu. Nah, nantinya kita bakal ngelakuin beberapa mekanik kita di love.mousepress. Nah, jadi ini adalah skeleton awal project kita. Kalau misalnya kita jalanin, ya otomatis bisa gitu ya. Nah, di mana saya bisa tahu ini semua? Nah, teman-teman sekali lagi teman-teman bisa coba ke love.2d.org, teman-teman bisa ke bagian mana ya? Forum ya? Forum apa wiki? Wiki ya, di bagian wiki. Nah, di sini ada dokumentasinya, teman-teman bisa cek banget apa namanya? Ininya ya. Nih di getting start, teman-teman bisa lihat gimana ininya, atau teman-teman bisa langsung ke bagian sini di bagian contoh misalkan love.keyboard di sini. Nah, di sini kan ada ini ya kan, ada apa namanya? Dia love.keypress. Nah, jadi dia ngasih tahu love.keypress, dia ada key, scan code, dan juga is repeat. Jadi untuk key ini adalah karakter yang di press, scan code ini untuk apa nih, representasi di pressed key, dan juga is repeat. Apakah kalau misalkan kita pas kita tahan, dan ini enggak kayak jalan terus apa enggak gitu. Jadi dokumentasi ini adalah teman kalian ketika kalian stuck, atau mungkin kalian bertanya-tanya ini kok ini love apa gitu ya. Teman-teman bisa sekali lagi untuk selalu cek dokumentasi gitu. Oke, jadi itu dia pengenalan, sedikit pengenalan ini kita tentang Lua ya, bahasa pemrograman Lua, dan juga kita nge-setup ini kita Love2D kita. Kalau teman-teman merasa mungkin agak ribet juga ya nge-setupnya, teman-teman selalu bisa untuk ngecek YouTube mungkin Love2D setup gitu. Nah, di sini ini ada banyak banget cara nge-setup. Nah, ini dia. Ini nge-setup Love2D di Visual Studio. Jadi teman-teman bisa coba setup dulu, tonton video ini dulu, yang lain dulu. Habis itu teman-teman bisa balik lagi ke sini. Oke? Jadi itu dia video pertama kita untuk ngebikin game dengan Lua dan Love. Dan nanti di video selanjutnya kita akan mulai ngebikin gamenya. Oke, jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.